Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatur Rahma Adawiyah dengan NIM 2404-2008 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan bentuk bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Konsep dan bentuk bahasa tubuh dalam berkomunikasi yang pertama yaitu bahasa tubuh sebagai bentuk komunikasi non-verbal. Konsep dasar bahasa tubuh, menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi serta memahami bahasa tubuh dalam bicara. Yang pertama, konsep dan bentuk bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari, komunikasi tidak hanya dilakukan melalui kata-kata, tetapi juga melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan sikap. Inilah yang disebut dengan bahasa tubuh atau body language. Tanpa kita sadari, bahasa tubuh seringkali justru lebih jujur daripada kata-kata yang diucapkan. Bahasa tubuh sangat penting karena dapat memperkuat, memperjelas, bahkan kadang menggantikan pesan verbal atau lisan. Oleh karena itu, memahami bahasa tubuh menjadi kunci agar komunikasi berjalan lebih efektif. Yang pertama yaitu bahasa tubuh sebagai bentuk komunikasi nonverbal. Bahasa tubuh merupakan bagian dari komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Dalam komunikasi nonverbal, pesan disampaikan melalui yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ada senyum, marah, dan sedih. Yang kedua, gerakan tangan. Yang pertama yaitu isyarat, yang kedua yaitu menunjuk. Yang ketiga ada kontak mata. Yang keempat ada postur tubuh, cara duduk atau berdiri. Yang kelima ada jarak dengan lawan bicara. Dan yang terakhir intonasi suara, walaupun bukan kata-kata, tetapi cara mengucapkannya. Bahasa tubuh seringkali mencerminkan perasaan atau sikap seseorang yang sebenarnya. Misalnya, orang yang gugup biasanya menghindari kontak mata, sedangkan orang yang percaya diri cenderung lebih berdiri tegap. Dan senyum dapat menunjukkan kemarahan atau penerimaan. Menariknya, dalam banyak situasi, orang lebih percaya pada bahasa tubuh dibandingkan kata-kata. Jika seseorang berkata, "Saya baik-baik saja," tetapi wajahnya murung, orang lain cenderung percaya pada ekspresi wajahnya. Yang kedua yaitu konsep dasar tubuh. Untuk memahami bahasa tubuh, ada beberapa konsep dasar yang perlu diketahui. Yang pertama yaitu bahasa tubuh bersifat alami dan spontan. Sebagian besar bahasa tubuh muncul secara tidak sadar, artinya sulit untuk sepenuhnya berbohong melalui bahasa tubuh karena tubuh sering menunjukkan apa yang sebenarnya dirasakan. Yang kedua yaitu memiliki makna yang berbeda-beda. Tidak semua gerakan tubuh memiliki arti yang sama di setiap situasi atau budaya. Misalnya, kontak mata bisa dianggap sopan di satu budaya, tetapi kurang sopan di budaya lain. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan konteks. Makna bahasa tubuh sangat dipengaruhi oleh situasi. Misalnya, menyilangkan tangan bisa berarti dingin, tetapi juga bisa berarti defensif atau tidak setuju. Yang keempat yaitu mendukung komunikasi verbal. Bahasa tubuh biasanya berfungsi untuk memperkuat pesan yang disampaikan secara lisan. Misalnya, mengangguk saat mengatakan "ya" akan membuat pesan lebih meyakinkan. Yang kelima yaitu bisa dikontrol, tetapi tidak sepenuhnya. Seseorang bisa melatih bahasa tubuhnya, misalnya untuk tampil percaya diri, namun dalam kondisi tertentu seperti gugup atau marah, bahasa tubuh yang asli sering tetap muncul. Yang ketiga yaitu menggunakan bahasa tubuh dalam berkomunikasi. Agar komunikasi lebih efektif, bahasa tubuh perlu digunakan secara sadar dan tepat. Berikut beberapa cara menggunakan bahasa tubuh dengan baik, yaitu yang pertama menjaga kontak mata. Kontak mata menunjukkan perhatian, kepercayaan diri, dan kejujuran. Namun, jarang terlalu lama menatap karena bisa terasa tidak nyaman. Yang kedua, menggunakan ekspresi wajah yang sesuai. Ekspresi wajah harus selaras dengan pesan yang disampaikan. Misalnya, tersenyum saat menyapa akan membuat komunikasi terasa lebih hangat. Yang ketiga yaitu postur tubuh yang terbuka. Hindari posisi tubuh yang tertutup, seperti menyilangkan tangan atau membungkuk. Postur terbuka menunjukkan sikap ramah dan terbuka terhadap komunikasi. Yang keempat yaitu gerakan tangan yang wajar. Gerakan tangan dapat membantu menjelaskan pesan, tetapi jangan berlebihan karena bisa mengganggu. Yang kelima yaitu menjaga jarak yang tepat. Jarak dalam komunikasi juga penting. Terlalu dekat bisa membuat tidak nyaman, terlalu jauh bisa terasa dingin. Yang keenam yaitu sinkron dengan ucapan. Bahasa tubuh harus sesuai dengan apa yang diucapkan. Jika tidak, pesan bisa membingungkan atau dianggap tidak jujur. Dengan penggunaan yang tepat, bahasa tubuh dapat membantu seseorang terlihat lebih percaya diri, meyakinkan, dan mudah dipahami.
Yang keempat yaitu memahami bahasa tubuh lawan bicara. Selain menggunakan bahasa tubuh, kita juga perlu mampu membaca bahasa tubuh orang lain. Ini penting untuk memahami perasaan dan sikap mereka. Yang pertama yaitu perhatikan ekspresi wajah. Wajah adalah bagian yang paling jelas menunjukkan emosi. Perubahan kecil pada wajah bisa memberi petunjuk tentang perasaan seseorang. Yang kedua, amati kontak mata. Kontak mata yang baik menunjukkan ketertarikan. Menghindari kontak mata biasa, yaitu seperti bisa berarti gugup, tidak nyaman, atau tidak jujur. Yang ketiga, perhatikan postur tubuh. Tubuh condong ke depan, artinya tertarik dan fokus. Sedangkan tubuh menjauh, tidak tertarik atau ingin mengakhiri pembicaraan. Yang keempat yaitu gerakan kecil atau gestur. Gerakan seperti mengetuk meja, memainkan benda, atau gelisah bisa menunjukkan rasa tidak sabar atau gugup. Yang kelima, perhatikan konsistensi. Jika kata-kata dan bahasa tubuh tidak sesuai, biasanya bahasa tubuh lebih mencerminkan keadaan sebenarnya. Yang keenam, pahami konteks dan budaya. Jangan langsung menilai hanya dari satu gerakan, perlu melihat situasi secara keseluruhan dan latar belakang budaya. Dan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya yaitu bahasa tubuh adalah bagian penting dari komunikasi nonverbal yang seringkali lebih jujur dan kuat dibandingkan kata-kata. Melalui bahasa tubuh, seseorang dapat menyampaikan emosi, sikap, dan maksud tanpa harus berbicara. Memahami konsep dasar bahasa tubuh membantu kita menggunakan dan menafsirkan gerakan tubuh dengan lebih tepat. Dalam praktiknya, penggunaan bahasa tubuh yang baik dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, sementara kemampuan membaca bahasa tubuh orang lain membantu kita memahami situasi secara lebih mendalam. Dengan kata lain, komunikasi yang efektif bukan hanya soal apa yang kita rasakan, apa yang kita katakan, tetapi juga bagaimana kita menyampaikan melalui tubuh kita. Mungkin sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.